Hai teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Kali ini aku mau bercerita tentang John List, seorang pembunuh keluarga yang melakukan aksi pembunuhannya dengan alasan agar terbebas dari dosa. Yuk langsung aja, let's get down to the point. John List dilahirkan di Bay City, Michigan pada tanggal 17 September 1925, merupakan anak sematawayang dari John Frederick List dan Alma Barbara. John List merupakan pribadi yang religius sama seperti sang ayah. Pada usia 18 tahun, ia mendaftarkan diri di Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas sebagai teknisi laboratorium selama masa Perang Dunia II. Karirnya dalam dunia militer hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah berhenti dari Angkatan Darat Amerika Serikat, John List mendaftarkan diri di University of Michigan dan memperoleh gelar sarjana serta magister di bidang akuntansi. John menikah dengan seorang janda yang bernama Helen dan memperoleh 3 orang anak, yaitu Patricia, John Jr., dan Frederick. John merupakan seorang yang pekerja keras. Berkat kegigihannya, ia bekerja sebagai vice president di sebuah bank yang ada di New Jersey. Dengan profesinya, perekonomian keluarganya pun kian meningkat. Helen, istri John, bersikeras ingin membeli sebuah rumah mewah bernama Bristol yang berharga sangat mahal. Namun, gaji John saat itu masih belum cukup untuk membeli rumah semewah itu. Akhirnya, John memutuskan untuk meminjam uang pada sang ibu demi mewujudkan keinginan istrinya. John yang merupakan anak sematawayang yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, akhirnya mendapatkan pinjaman uang dari sang ibu dan membeli rumah mewah tersebut, dengan syarat sang ibu akan tinggal bersamanya di Bristol. Tidak lama setelah membeli Bristol, John lalu dipecat dari pekerjaannya sebagai vice president karena kabarnya mempunyai masalah dengan rekan kerjanya. John berusaha mencari pekerjaan lain, walaupun dengan gaji yang lebih rendah, namun beberapa kali ia kembali dipecat dari pekerjaannya. John, seorang yang religius, saat itu berpikir bahwa kebangkrutan yang dialaminya merupakan akibat dari sebuah dosa. John saat itu berusaha untuk mengintrospeksi diri dan keluarga, mencari tahu dosa apa yang telah ia dan keluarganya lakukan sehingga membuat mereka mengalami kebangkrutan. Lalu John mulai mengkhawatirkan anak gadisnya, Patricia. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang aktris dan saat itu ia sedang mengikuti sekolah akting. John beranggapan bahwa profesi tersebut merupakan profesi yang buruk, ditambah lagi dengan adanya desas-desus bahwa putrinya saat itu memakai ganja. Di samping itu, kesehatan istrinya Helen mulai menurun. Kabarnya ia menderita sifilis yang ditularkan oleh suami pertamanya. John sangat mencintai keluarganya, maka dari itu ia mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan keluarganya agar terbebas dari dosa. Rencana tersebut adalah rencana pembunuhan keluarganya. Dengan membunuh keluarganya, ia menganggap bahwa keluarganya akan terbebas dari dosa dan langsung masuk surga. Hari itu, saat anak-anaknya sekolah, John melakukan pembunuhan pertamanya pada sang istri dengan satu tembakan tepat di kepalanya. Helen langsung terbunuh dalam sekejap. Lalu ia naik ke lantai 2 untuk menghampiri ibunya yang sudah berusia 84 tahun. Sang ibu menanyakan suara ledakan yang terjadi di lantai bawah pada anaknya. Namun John tanpa basa-basi langsung menarik pelatuk pistol dan menembak ibunya. Setelah itu, John menunggu anak-anaknya pulang sekolah. Hari itu, Patricia pulang lebih awal. Sesampainya ia di rumah, tanpa basa-basi, John langsung menembak Patricia tepat di kepalanya. Sasaran keduanya adalah Frederick, sang anak bungsu yang ditembak dengan cara yang sama yang dilakukan John pada Patricia. Dan target terakhirnya adalah John Jr. Namun tidak seperti yang lainnya, John Jr. berusaha untuk melawan sang ayah. Namun sang ayah berhasil melumpuhkan John Jr. dengan 9 kali tembakan. Setelah
Setelah itu, John mengumpulkan seluruh jasad keluarganya dan mendoakan mereka serta membersihkan darah yang keluar dari tubuh mereka. Dengan tenangnya, ia duduk di meja dan menyantap makan malamnya lalu pergi tidur. Ia mengaku bahwa malam itu ia merasakan ketenangan setelah membunuh seluruh anggota keluarganya. Keesokan harinya, ia menyalakan setiap pendingin ruangan yang ada di rumah agar setiap bau busuk yang keluar dari mayat anggota keluarganya tidak tercium oleh siapapun. Dan ia menyalakan radio agar setiap orang yang lewat depan Brisno merasa bahwa tempat itu masih berpenghuni. Setelah itu, ia menulis surat pengakuan sebanyak 5 halaman. Dalam suratnya, ia mengaku telah membunuh keluarganya karena mereka telah menjauhi Tuhan. Kemudian, ia mencari setiap foto keluarga dan menggunting fotonya sendiri agar foto wajahnya tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian, John List pergi jauh dan memalsukan identitas aslinya atas nama Robert Peter Clark. Polisi tidak berhasil menemukan keberadaan John List selama hampir 18 tahun. Pada tahun 1989, seorang jurnalis Amerika Serikat sekaligus pencipta program televisi America's Most Wanted mengetahui kasus John List dan bertekad untuk membawanya ke pengadilan. Namun, untuk mengangkat kasus ini ke program televisinya, ia membutuhkan gambar atau foto dari John List agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencarian John List. Dengan tekadnya, Walsh meminta pematung forensik yang bernama Frank Bender untuk menciptakan patung John List dengan melihat foto-foto kedua orang tua John List saat menua dan dilakukannya rekonstruksi wajah standar dengan bantuan psikolog forensik bernama Richard Walter, serta menambahkan kacamata yang digunakan John List menurut keterangan saksi yang pernah melihat dan berinteraksi dengannya. Dari situ kemudian terdapat orang yang mengaku jika ada salah satu tetangganya yang mirip dengan patung tersebut, namun bernama Robert. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut. Saat itu John mengelak kepada polisi, namun setelah dilakukannya pengecekan sidik jari, ia tidak dapat mengelak lagi. John dijatuhi 5 kali hukuman selama seumur hidup.